tanamnya bukan di lahan lagi, di pabrik. Ingat dengan Distara, sebuah toko kaset dan CD terbesar yang ada di Indonesia. Booming pada era 90-an hingga 2000-an sebelum layanan musik digital dan streaming merangsek masuk ke Indonesia. Distara menjadi tempat mencari album baru dan tempat menjual hasil karya musik para penyanyi Indonesia. Akhir 2015, tak ada angin, tak ada hujan. Distara mengumumkan diri untuk menutup outlet di seluruh Indonesia. Dunia musik Indonesia kehilangan tempat yang mempertemukan penikmat dan pelaku musik. Adalah Wirawan Hartawan yang merupakan pendiri sekaligus pimpinan Distara. Ia memegang kendali untuk menghentikan operasional Distara kala itu. Wirawan kini banting setir membangun dunia yang baru dan jauh dari industri musik. Berkebun sayur mayur dan menjadi CEO Hydrofarm. Saya kena stroke seotak sebelah kiri saya tidak punya saluran darah. Jadi sebelah kanan ada darah, ini mampet aja. Waktu itu saya punya kolesterolnya tinggi 387, saya punya darah tingginya sampai 180, atasnya bawahnya 120. Saya punya kencing manis 3 kali lipat daripada mentoknya standar sampai 248. Saya punya asam urat mestinya 5, mentoknya saya sampai 15,7, 3 kali lipat. Jadi prinsipnya penyakit 3 kali lipat daripada standarnya. Makanya menjadi otak sebelah kiri saya tidak punya saluran darah karena mampet. Dengan itu memang kata dokter, kamu nggak ada obatnya. Ini orang yang sakit kayak begini nih, penyakit orang kaya. Karena makan enak, tidur berantakan. Prinsipnya begitulah. Pola hidupnya jelek. Karena waktu jadi produser musik kan kita namanya juga pagi malam, malam pagi, udah nggak karuan dah. Saya penasaran, apakah benar saya keliling untuk supaya bisa baikin. Nggak ada obat. Saya pergi ke dokter Terawan yang sekarang jadi menteri. Terawan bilang, Wir, kamu harus ditindak. Orang biasa tunggu saya 1 tahun 6 bulan. Kamu besok langsung saya tindak. Kenapa? Kalau nggak secepat ditindak, kamu anytime bisa nggak jalan nih, tangan sama kaki. Langsung saya masuk, pak ditindak. Cah. Waktu ditindak, saya punya sebelah kiri itu saluran dibikin baru. Hebat dokter Terawan. Bukan promosi loh ini, bener-bener saya lihat sendiri di screennya tuh buka, masih ada rekam. Cuman udah 3 bulan kemudian mampet lagi. Waktu saya cek kedua kali kan, dok gimana dok? Saya cuma bisa tolongin kamu sekali, nggak bisa berkali-kali karena obatnya nanti bisa ada reaksi kalau banyak. Ya udah, jadi gimana dok? Udah, kamu percaya sama yang di atas, kamu berubah gaya makan kamu. Toh kamu udah umur 50 ini, selama ini kan gak doyan makan sayur, doyannya makan daging. Memang bener, saya dari kecil sekolah di luar negeri di asrama makannya daging tok. Setiap hari harus 3 kali daging, steak aja 2 porsi sekali makan. Ya udah, coba makan sayur. Dengan makan sayur, kondisinya lebih membaik, cuman belum baik. Masih makan obatnya setiap hari makan tuh 20 macam obat lah, macam-macam obat untuk tekenin saya punya penyakit. Ya udah, saya bilang saya harus belajar bisa tanam sayur. Sayur ini memang menyehatkan badan kita. Saya belajar, saya banyak baca banyak ini. Saya pergi ke University IPB, ke Erlangga, ke Gajah Mada, minta. Nggak ada yang bisa tolongin saya. Waktu itu kan belum populer hidroponik. Habis belajar, saya belajar satu yang namanya raw food therapy. Raw food therapy, makan makanan mentah terapi.
Saya di sana belajar organik iya, belajar hidroponik iya, juga belajar yang namanya raw food therapy. Di sana ada maksudnya Anda bisa baikin badan Anda sendiri tanpa makan obat. Dengan caranya gimana? Gampang, makan makanan mentah. Mentahnya apa? Sayur mentah, buah mentah, warna-warni, termasuk 4 macam suplemen digabung. Suplemen VCO tahu ya, virgin coconut oil, garlic, cuka apel, madu, dan garlic juice. Garlic bawang putih juice. 4 macam itu saya juga belajar cara membikinnya, cara memprosesnya. Habis itu saya combine. Setiap hari saya dikasih menu selama 1 bulan. Apa yang mesti dimakan? Yang mentah-mentah itu di blender. Obatnya cuma 1, setiap pagi minum 1 gelas jus, selesai. Sisanya mau makan sop kambing, mau makan apa, bebas. Enak Kak, bisa baikin badan dengan minumnya 1 jus saja yang campuran yang sudah diformulasikan. Saya minum selama 6 bulan Silka. Setiap hari, nggak ada. Konsepnya bangun tidur, minum air putih. Habis minum air putih, tunggu 15 menit, minum jus yang ramuan 1 bulan itu. Macam-macam dia punya kombinasi. Udah, 6 bulan kemudian saya cek ke dokter. Namanya darah tinggi, dari 180, 100, turun, pam, 120. Bawahnya 75. Stabil selama 5 tahun sampai 7 tahun. Sampai obat darah tinggi dokter bilang gue udah gak usah kasih lu makan lagi, lu udah baik. Dok, yang bener aja. Teorinya obat darah tinggi kalau makan sampai mati, hanya bisa tambah, gak bisa kurang. Lu gue udah kurangin separuh, udah seperempat, udah gak bisa apa lagi, masih lu mau makan? Enggak dok, saya cuma tanya apa bener itu? Yes, memang teorinya obat darah tinggi gak ada yang bisa dibaikin, itu cuma menekan. Obat, kamu bisa baikin sendiri. Gila kata dokter, gimana lu bisa begitu? Makan jamu dok, makan jamu mentah dok, makan jus dan fruit. Dokternya sendiri di Pondok Indah rumah sakit, dokter jantung saya, sampai ikut training saya belajar tanam hidroponik. Nah saya belajar justru hidroponik itu bener-bener banyak variannya. Salah tanam bisa jadi sakit, kanker. Kalau tanam yang bener, pam, bisa baikin badan. Jadi darah tinggi saya turun, kencing manis saya dari 248 jadi 85, di bawah 100. Saya punya kolesterol yang hebat, 387 tadinya kan. 6 bulan kemudian tahu nggak berapa kolesterol saya? 130. Lebih hebat daripada anak muda sekarang. Bener. Tambah lagi. Saya punya trigliserid, asam urat 15,7. Sekarang berapa? 3,8. Constant 6 tahun 7 tahun. Seru kan Silka? Abis makan begitu gimana hatinya nggak senang? Udah nggak usah satu persatu yang namanya obat udah dibuang. Yang penting kuncinya rajin ini. Plus. Saya kan udah kencing manis, udah asam urat, udah kolesterol. Plus dengan makanan itu aja, saya masih bebas makan sop kambing. Yang namanya saya hobi makan ya. Sop kambing tuh jeroan kan saya paling doyan otak. Otak, jeroan, babat, itu nggak stop.